Episode 5. Hyejin meminta Gang Jae untuk melepaskan borgolnya, namun Gang Jae tidak mau. Hyejin akhirnya mengejek Gang Jae dengan mengatakan bahwa Gang Jae pasti takut kalah lagi dari Hyejin. Melihat ekspresi Hyejin yang tidak takut sama sekali, Gang Jae akhirnya menusuk paha Hyejin dengan pisau. Choi Mujin kemudian mengangkat telepon anak buah Gang Jae, dan berbicara dengan Gang Jae. Gang Jae marah ternyata anak buahnya tidak berguna. Gang Jae akhirnya memfoto Hyejin dan mengirimkannya ke Choi Mujin. Dan menyuruh Choi Mujin untuk datang ke sana, sebelum Hyejin menjadi mayat. Choi Mujin bergegas untuk menemui Gang Jae. Di sisi lain Hyejin dan Pildo diborgol di sebuah mobil, yang sebentar lagi akan dihancurkan menggunakan mesin. Mesin penghancur akhirnya dinyalakan, Hyejin dan Pildo sangat panik, mesin mulai meringsekkan mobil mereka. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan diri. Pildo akhirnya berhasil melepaskan borgol Hyejin dan menyuruh Hyejin keluar. Mobil semakin ringsek dan Pildo belum bisa keluar. Choi Mujin datang dan menabrak mesin penghancur. Namun karena polisi datang, Choi Mujin langsung meninggalkan Hyejin. Tak lama kemudian mesin kembali hidup. Hyejin langsung mematikan mesin itu. Polisi datang, dan langsung menyelamatkan Hyejin dan Pildo. Hyejin akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dioperasi. Pildo meminta pada Chagido untuk menangkap Gang Jae, karena hampir membunuh Hyejin. Pildo mempercayai Hyejin. Hyejin akhirnya dirawat dan Pildo menemani Hyejin. Di sisi lain, Taejo menyandra anak buah Gang Jae. Dia digantung terbalik. Taejo bertanya di mana posisi Gang Jae, namun pria ini mengatakan tidak tahu di mana Gang Jae berada. Pildo menemani Hyejin sampai Hyejin terbangun. Di sana Pildo mengatakan bahwa dia juga hidup untuk membalas dendam adiknya, yang mati karena seseorang memasukkan obat ke birnya saat adiknya merayakan pesta kelulusan kuliahnya. Pelakunya sampai kini belum tertangkap. Pildo berpikir mungkin pelakunya ada di antara bandar narkoba. Dan Pildo mengatakan akan membantu Hyejin menangkap targetnya. Hyejin keluar dari rumah sakit dan makan bersama dengan rekan kerjanya. Hyejin tampak sangat senang bisa mempunyai teman. Di sisi lain Taejo melihat Hyejin dan langsung melaporkannya ke Choi Mujin. Choi Mujin akhirnya memerintahkan asistennya untuk memesankan tiket pesawat dan rumah di tepi pantai untuk Hyejin. Choi Mujin akan mengirim Hyejin ke luar negeri. Choi Mujin menghubungi Hyejin dan meminta Hyejin mengakhiri semuanya dan segera pergi, karena akan berbahaya jika sampai Gang Jae tertangkap. Namun Hyejin tidak mau, karena dia tetap ingin mencari pembunuh ayahnya. Cha Gi-ho meminta seseorang untuk melacak panggilan telepon Oh Hyejin. Hyejin kembali bekerja, dan tak lama kemudian datang seorang polisi bernama Choi Jin-sae dari Satres Kejahatan yang dulu mengikuti Jiwo saat Dong-hun masih menjadi buronan. Hyejin sangat kaget karena polisi ini memanggilnya dengan nama Jiwo, namun polisi ini melihat name-tag Oh Hyejin dan berpura-pura mengenal Oh Hyejin. Choi Jin-sae akhirnya meminta Hyejin untuk bertemu dengannya. Ternyata Cha Gi-ho memanggil Choi Jin-sae untuk menanyakan tentang anak dari Dong-hun yaitu Jiwo. Namun Choi Tensei berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Jiwo. Setelah itu Hyejin menemui Choi Jin-sae, dan Choi Jin-sae mengatakan bahwa yang menutup kasus ayah Hyejin adalah Cha Gi-ho. Di sisi lain Cha Gi-ho akhirnya menyiarkan Gang Jae di TV nasional dan meminta masyarakat untuk membantu polisi menemukan Gang Jae. Choi Jin-sae kemudian menemui Choi Mujin. Choi Jin-sae meminta narkoba kepada Choi Mujin sebagai tanda tutup mulut Choi Jin-sae akan merahasiakan identitas asli Hyejin. Choi Mujin pun mengiyakan. Namun saat akan pergi, anak buah Choi Mujin membunuh Choi Jin-sae dan membuangnya ke laut. Hyejin kemudian menemui Mango. Hyejin tahu pasti Mango yang telah memberitahu Gang Jae tentangnya. Hyejin menanyakan di mana keberadaan Gang Jae, dan jika Mango tak memberitahunya, maka Hyejin akan melaporkannya ke Choi Mujin. Akhirnya Hyejin memberitahu Choi Mujin bahwa Gang Jae akan kabur menggunakan kapal. Esoknya Gang Jae menelpon Cha Gi-ho. Cha Gi-ho sangat kaget. Gang Jae mengatakan bahwa dia akan membantu Cha Gi-ho menangkap Choi Mujin, dengan syarat Cha Gi-ho harus membebaskannya. Gang Jae dan gengnya datang ke pelabuhan. Cha Gi-ho dan timnya pun sudah memantau di sana. Kemudian Choi Mujin datang bersama gengnya untuk menangkap Gang Jae. Hyejin tidak ada di sana dan Pildo menghubungi Hyejin untuk segera ke sana.
Melihat Choi Mujin datang, Gang Jae merasa tertipu. Cha Gi-ho meminta timnya untuk tidak bergerak terlebih dahulu. Choi Mujin dan gengnya mendekati Gang Jae. Dan perkelahian di antara mereka akhirnya dimulai. Mereka saling membunuh satu sama lain. Dan para polisi hanya berdiam diri memperhatikan mereka saling membunuh. Perkelahian antara Gang Jae dan Choi Mujin dimulai, Gang Jae melarikan diri dan Choi Mujin mengejarnya. Cha Gi-ho akhirnya menyuruh timnya keluar dan menangkap mereka. Choi Mujin masih mengejar Gang Jae. Pildo mengikuti mereka. Hyejin akhirnya datang dan melihat Choi Mujin dan Gang Jae, Hyejin langsung menyusul mereka. Perkelahian sadis antara Choi Mujin dan Gang Jae berlanjut, mereka saling menusuk satu sama lain. Sampai Choi Mujin hampir kalah. Hyejin datang dan menyuruh Choi Mujin untuk melarikan diri. Choi Mujin akhirnya kabur. Gang Jae menantang Hyejin untuk menembaknya namun Hyejin tidak bisa. Gang Jae mengatakan apa yang akan terjadi jika dia memberitahu bahwa Hyejin adalah pengikut Choi Mujin. Di sisi lain Cha Gi-ho berhasil berhadapan dengan Choi Mujin. Namun tiba-tiba ada mobil datang, Taejo datang dan Choi Mujin berhasil kabur. Pildo ada di sana, dan Gang Tae mengatakan akan menyerahkan diri dan mengungkapkan semuanya. Dan saat Gang Jae menyebut nama Jiwo, Hyejin langsung menembak Gang Jae dan akhirnya Gang Jae tewas. Episode 5 selesai.